Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri. Saya angkatan 2017 dari Fakultas Psikologi UPI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas utama mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan judul Peran Psikologi Komunikasi dalam Situasi Pandemi Corona. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit baru yang terjadi saat-saat ini. Jenis penyakit ini disebabkan oleh virus corona. Kasus pertama kali penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk ke Indonesia dalam waktu beberapa bulan saja. Penyebaran yang sangat cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita sebut juga PSBB untuk menekankan penyebaran virus ini. Apa sih psikologi komunikasi itu? Pengertian psikologi komunikasi yaitu psikologi berasal dari kata psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Dalam buku Jalaluddin Rahmat menyimpulkan bahwa psikologi komunikasi adalah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara mencapai komunikasi yang efektif dalam interaksi manusia. Jadi, berdasarkan definisi psikologi komunikasi dapat disimpulkan bahwa psikologi komunikasi bagaimanapun bentuk kontekstualnya adalah peristiwa psikologis dalam diri masing-masing peserta komunikasi. Dengan kata lain, psikologi mencoba menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Pada diri komunikan, psikologi menganalisa karakteristik manusia, komunikan serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya. Selanjutnya, apa peran psikologi komunikasi? Psikologi telah mencoba untuk menganalisis komunikasi antar individu mengenai bagaimana pesan yang disampaikan akan menjadi stimulus yang menimbulkan respon pada individu lain dan bagaimana lambang-lambang dapat menjadi bermakna dan mengubah perilaku orang lain. Konsep tersebut menunjukkan bahwa psikologi komunikasi sangat berperan dalam perubahan perilaku manusia, terutama saat manusia berkomunikasi dengan manusia yang lain, baik yang sifatnya interpersonal, kelompok, maupun massa. Dengan orang memahami dan mengerti psikologi komunikasi, orang mampu melihat dan menganalisis gerak dan tingkah laku kedua komponen tersebut. Psikologi komunikasi mempunyai batasan makna yang sangat luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem atau organisme. Kata komunikasi sendiri dipergunakan sebagai proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh atau secara khusus kepada penerima pesan, yaitu masyarakat. Di sini Fisher menyebutkan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, keterampilan, dan lain sebagainya melalui penggunaan simbol baik berupa gambar, angka, kata, ataupun grafik dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak, si pengirim dan si penerima informasi, dapat memahami informasi tersebut. Selanjutnya di sini ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah bentuk komunikasi yang seharusnya terjadi. Jika tidak efektif, maka proses komunikasi tentu saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses komunikasi akan efektif jika informasi yang dikirimkan oleh pengirim pesan dapat diterima dengan sebenarnya sebagaimana yang dimaksudkan sehingga terjadi perubahan perilaku penerima pesan. Hal inilah yang menyebabkan konten pesan komunikasi menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dan dikemas dengan baik sehingga tidak menimbulkan bias bagi si penerima pesan.
Seperti yang dinyatakan oleh Ashley Montagu, yaitu kita belajar menjadi manusia melalui komunikasi. Manusia bukanlah dibentuk oleh lingkungan, melainkan dengan cara menerjemahkan pesan-pesan lingkungan yang diterima olehnya. Kepribadian terbentuk sepanjang hidup kita. Selama itu pula komunikasi menjadi penting untuk pertumbuhan pribadi kita. Melalui komunikasi, kita menemukan diri kita, mengembangkan konsep diri, dan menetapkan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Salah satu tanda komunikasi efektif ialah komunikator. Komunikasi merupakan alat bagi individu dan kelompok dalam menyampaikan ide, pikiran, atau perasaan dalam interaksi satu sama lain. Tanpa komunikasi, tidak akan ada interaksi antara seseorang dengan orang lain dan tidak akan ada interaksi antar kelompok. Pendapat lain menegaskan bahwa komunikasi akan menjadi efektif bila memperhatikan 5 prinsip yang disingkat dengan REACH. Yang pertama adalah respect, yaitu saling menghargai. Maksudnya, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada yang saling menghargai. Selanjutnya ada empati, berarti kita harus berempati dengan lawan bicara kita. Ketika kita mengedepankan ego, maka komunikasi akan terhambat. Lalu audible, berarti bahasa dan media yang digunakan dengan mudah dipahami dan ditangkap oleh pihak lawan bicara. Lalu ada clarity, berarti ada kejelasan isi pesan tersebut. Yang terakhir ada humble, adalah adanya perhatian dan kepedulian. Akhirnya, komunikasi akan berjalan dengan baik jika ada sikap rendah hati ataupun tidak sombong. Di sini ada pola komunikasi keluarga, terbagi menjadi 4. Yang pertama, pola komunikasi persamaan. Tiap individu berbagi hak yang sama dalam kesempatan berkomunikasi. Komunikasi berjalan dengan jujur, terbuka, langsung, dan bebas dari pembagian kekuasaan. Yang kedua, ada pola komunikasi seimbang terpisah, di mana kesetaraan hubungan tetap terjaga, namun dalam pola ini tiap orang memiliki daerah kekuasaan yang berbeda dari yang lainnya. Tiap orang dilihat sebagai ahli dalam bidang yang berbeda. Yang ketiga, ada pola komunikasi tak seimbang terpisah, di mana satu orang mendominasi, satu orang dianggap sebagai ahli yang lebih dari yang lainnya. Satu orang inilah yang memegang kontrol. Seseorang ini biasanya memiliki kecerdasan intelektual lebih tinggi, lebih bijaksana, ataupun berpenghasilan lebih tinggi. Dan yang terakhir ada pola komunikasi monopoli, di mana satu orang dipandang sebagai pemegang kekuasaan. Satu orang ini lebih bersifat memberi perintah daripada berkomunikasi. Ia memiliki hak penuh untuk mengambil keputusan sehingga jarang atau tidak pernah bertanya ataupun meminta pendapat dari orang lain. Dan yang terakhir ada teori komunikasi dalam era pandemi COVID-19, yaitu ada agenda setting, di mana media massa mempengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting, yaitu dengan memilih berita tertentu dan mengabaikan yang lain, dengan menonjolkan satu persoalan dan mengabaikan yang lain, dengan menonjolkan satu persoalan dan menyampingkan yang lain. Media membentuk citra atau gambaran dunia kita seperti yang disajikan dalam media massa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jika tidak berkepentingan, mendingan kita di rumah aja. Stay safe and healthy teman-teman.